Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube. Di sini kita akan berbagi sedikit bagaimana cara budidaya ikan nila untuk kepadatan tebar yang maksimal dan mencegah dari kematian. Nah, dari segi kematian sendiri itu kita tidak boleh memberi pakan ikan nila pada saat musim hujan ya, atau pada saat baru diguyur hujan. Nah, ketika pada saat diguyur hujan ini, karena kalau kita memberi pakan ikan nila itu bisa mempengaruhi kualitas air makin buruk ya, karena ketika air kolam itu terkena air hujan itu pH air kolam itu menjadi sangat asam sekali ya. Itu juga bisa menimbulkan kematian, apalagi waktu kita pemberian pakan pada saat hujan itu bisa mempengaruhi air menjadi lebih sangat buruk. Nah, itu yang harus kalian hindari ya. Jadi hindari pemberian pakan pada saat musim hujan. Nah, yang kedua itu kalau kalian mau melakukan kepadatan tebar yang maksimal, itu kalian harus memberikan aerator yang maksimal dan membuat oksigen di dalam kolam itu terpenuhi ya. Untuk kepadatan tebar itu biasanya untuk diameter 2x2 itu bisa diisi kurang lebih itu 500 ekor sampai dengan 1000 ekor. Tapi kalau 1000 ekor itu biasanya resikonya lebih tinggi lagi, karena ketika pemadaman listrik otomatis aerator akan mati ataupun pompa air akan mati. Itu bisa mengurangi oksigen di dalam kolam, sahabat YouTube ya. Nah, jadi buat kalian juga kalau untuk budidaya ikan nila untuk kepadatan tebar biar bisa panen yang cepat maksimal, itu usahakan tebar bibit dari ukuran 78 ya, dari ukuran 78 agar pemanenan bisa lebih cepat dan dipacu sama pemberian pakan dengan protein yang tinggi, agar nanti ikan nila kalian itu bisa lebih cepat besar dan kalian bisa melakukan pemanenan. Yang kedua, yang selanjutnya itu kalian tidak boleh, kalau bisa ya, kolam kalian itu jangan terkena air hujan ya, karena kalau terkena air hujan itu pH-nya itu mudah sekali asam ya, atau tingkat pH-nya itu menjadi lebih asam. Jadi usahakan kolam kalian itu tidak terkena air hujan. Tapi kalau terkena air hujan itu biasanya kalian harus kurangi air kolam itu sebesar 30% dari kubik air kolam yang ada. Lalu kalian tambah lagi sesuai dengan air kolam yang kalian buang lagi. Tapi kalau bagusnya kalian buang setengahnya langsung kalau air kolamnya itu terkena atau terguyur air hujan, agar ikannya itu bisa lebih sehat lagi dan pH-nya itu bisa stabil lagi. Atau kalian bisa menggunakan garam krosok ya untuk meminimalisir pH air yang tidak stabil. Oke, jadi untuk budidaya ikan nila sendiri itu tergantung pada kalian sendiri ya, kembali kepada kalian sendiri. Resikonya memang tinggi. Dari segi kematian itu bisa kita hindari ya dengan mempelajari sifat ikan nila ini, dari kualitas air, juga menghindari dari penyakit. Nah, biasanya kalau untuk benih yang baru dibeli itu tidak boleh langsung ditebar di kolam pembesaran, harus dikarantina dulu, karena nanti ketika ditebar itu biasanya bisa menimbulkan efek kematian kepada ikan-ikan yang lain dan mempengaruhi kualitas air kolam pembesaran. Jadi usahakan ada kolam karantina 1 dan kolam pembesaran 1. Tapi kalau kalian punya banyak kolam itu lebih bagus lagi ya kalau untuk budidaya ikan nila di lahan-lahan yang sempit. Nah, itu ya. Jadi buat kalian jangan lupa tekan tombol subscribe agar kami semangat dalam berbagi ilmu yang lebih bermanfaat lainnya. Oke, jadi buat kalian kalau jenis ikan nila itu bebas, mau nila gift, nila nirwana itu bebas. Oke, wassalam.